Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan melanjutkan tentang video akhlak tasawuf bagian keempat. Di mana tema saya ini adalah judul saya yaitu akhlak tasawuf dalam era digital. Dalam era digital ini, kemajuan dan perkembangan pesat di dalam berbagai aspek terlebih pada teknologi dan global dan semakin berkembang pesat. Kemajuan ini membawa terlebih kepada kebutuhan tersedianya tanpa menunggu lama. Namun di balik dampak positifnya ada juga dampak negatif yang tidak dapat kita hindari. Kemajuan ini membawa dampak negatif terhadap moral masyarakat, fenomena kriminal dan tindak tercela lain semakin merajalela, korupsi, individualisme, penurunan akhlak dan moral. Kritik ini tidak hanya terjadi di kalangan dewasa, tetapi juga banyak terjadi di kalangan anak muda maupun anak-anak. Menghadapi kritis moral ini semakin kompleks ini, pendekatan spiritual menjadi salah satu solusi yang terrelevan. Pendekatan spiritual menekankan pada pentingnya hubungan baik antara manusia dengan Tuhan, dengan diri sendiri dan juga dengan manusia lainnya. Jadi itu merupakan krisis moral yang terjadi terhadap era yang begitu maju ini. Jadi kita harus memiliki akhlak moral yang baik, di mana di sini saya akan menjelaskan nilai-nilai tasawuf yang terbentuk dalam akhlak yang mulia di dalam era digital. Jadi di antara nilai-nilai tasawuf dalam bentuk akhlak mulia yaitu salah satunya ikhlas, sabar, syukur, zuhud, tawaduk dan juga tawakal. Ikhlas ini dapat diartikan sebagai berbuat tanpa pamrih. Jadi ikhlas itu dapat diartikan dengan melakukan sesuatu tanpa mau imbalan, yang mana semua tindakan ini dilakukan hanya karena Allah. Jadi semua yang ia lakukan itu hanya kepada Allah, yang itu termasuk dalam ikhlas. Selanjutnya yaitu sabar, yang dimana sabar ini adalah menahan diri dari hawa nafsu yang sangat membara. Jadi sabar ini dapat diartikan menjaga diri dari segala hal yang positif, negatif, seperti marah, dengki, iri, ya suatu hal yang buruk, itu termasuk sabar. Karena sabar ini sangat penting, yang dimana Rasulullah SAW itu sangat menekankan kita untuk bersabar, dan juga beliau termasuk ulul azmi yang sabar, yang dimana beliau banyak dicaci maki, diolok sebelum kedatangan Islam, sebelum Islam ketika beliau dakwah ke Taif, itu beliau sangat dicaci maki, dilempari pakai kotoran unta. Jadi kita harus memiliki sifat yang sabar, yang dimana sabar ini sangat sulit di zaman era digital ini. Yang selanjutnya yaitu zuhud. Zuhud ini dapat diartikan sebagai tidak berdaya kepada dunia. Zuhud bukan berarti meninggalkan dunia, namun sikap hati yang tidak terikat dan tertaut pada dunia. Jadi zuhud ini dapat diartikan meninggalkan hal-hal yang penting berkaitan tentang dunia, hal-hal yang tidak penting. Jadi bukan berarti kita meninggalkan dunia seutuhnya.
Kalau kita meninggalkan dunia seutuhnya itu, yang dari mana kita hidup, kan kita juga hidup di dunia juga. Jadi bukan berarti kita meninggalkan dunia itu seutuhnya, tetapi hal-hal yang tidak penting itu kita harus tinggalkan. Yang terakhir, yang sebelum yang terakhir itu yaitu tawadu. Tawadu ini dapat diartikan sebagai rendah hati, mengakui kebatasan diri dan tidak merasa superior. Ya, mohon maaf saya grogi. Ini merupakan lawan daripada sombong atau takabur yang sering menjadi pangkal sebagai sifat tercela. Jadi kita harus memiliki sifat yang tawadu, yang dimana lawannya dari tawadu ini adalah sombong, yaitu sombong itu dapat diartikan, dapat nama lainnya yaitu takabur. Jadi kita harus menghindari sifat yang sombong. Yang terakhir yaitu takwa. Takwa ini dapat diartikan sebagai menjalani segala perintah Allah dan menjauhi larangan-larangannya. Takwa itu juga dapat diartikan sebagai kesadaran mendalam akan kehadiran dan pengawasan Allah dalam setiap gerak-gerik pikiran dan perkataan. Ini membentuk benteng moral internal yang mendorong ketaatan pada perintah dan menjauhi larangannya. Jadi takwa itu dapat diartikan sebagai menjalankan segala perintah Allah dan menjauhi larangan-larangannya. Jadi itu termasuk dari sifat takwa. Bahkan saat tidak ada yang melihat. Jadi takwa itu bukan berarti kita juga harus mengharap cemoohan dari orang, imbalan dari orang, seperti kita disanjung rajinnya gitu. Bukan berarti itu, bukan namanya takwa, itu namanya riya. Jadi jangan gabungkan riya dengan takwa. Kita berniat bahwasanya melakukan sesuatu itu hanya kepada Allah, bukan kepada sang yang diciptakan. Jadi itu termasuk sifat dari takwa. Mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.